Terima kasih panitia sidang daerah Pak Pendeta Salomo Simorangkir. Terima kasih Badan Pekerja Daerah dan seluruh jajarannya, hamba-hamba Tuhan. Sorry, saya sering terlewat karena Bapak Yason ini badannya kecil, saya sering kali terlewat. Ketua Sona, Bapak Pendeta Yason Sebuah yang terus juga hadir bersama kita, dan seluruh peserta sidang daerah yang saya hormati, saya kasih, saya cintai, dan saya banggakan. Satu kepercayaan Tuhan lagi saya ada di sini, dan untuk acara pembukaan sidang daerah di tempat ini kita mulai dengan ibadah. Saya mengajak kita membuka Alkitab sesuai dengan tema 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58, bunyinya seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Puji Tuhan. Satu firman Allah yang menjadi landasan khotbah dalam ibadah pembukaan sidang daerah Riau Kepri Jambi. Temanya adalah giat dan cerdas dalam pekerjaan Tuhan. Subtema dengan semangat sidang daerah GPSI Riau Kepri Jambi yang keempat. Mari kita semakin giat dan sungguh-sungguh dalam pelayanan, karena kita tahu bahwa jerih payah kita tidaklah sia-sia. Saudara, tema ini diawali dengan giat dan cerdas. Kata giat adalah sesuatu ungkapan, kata kerja. Giat, reaksi. Tuhan akan bekerja dengan putra-putri yang ada tindakan atau reaksi. Katakan amin. Amin. Banyak orang sebelum jadi pelayan Tuhan bernasar duluan. Barangkali dia pakai lagu-lagu nadanya sekuler. Andaikan Tuhan memanggil dan menetapkan serta mengurapi saya akan bernasar untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Itu waktu dia belum jadi pelayan, nasarnya duluan yang dia sampaikan. Tetapi ketika Tuhan telah memanggil dan menempatkan dia di satu daerah yang barangkali terpencil, jauh dari perkotaan dan lain-lain, dia mulai merubah nasarnya itu. Ini banyak kali yang saya jumpai. Tema yang diberikan panitia adalah bergiat. Kata giat ini luar biasa menurut saya. Karena kata giat ini juga yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Yeremia pasalnya yang ke-29 di sana mencatat, karena bangsa ini berada dalam pembuangan, Tuhan pakai hambanya Yeremia untuk menyampaikan. Yeremia pergi, jumpa mereka, tuliskan surat dan sampaikanlah kepada mereka. Mereka harus ada usaha. Ini kata giat identik dengan usaha. Mereka harus apa? Membangun rumah. Ini usaha. Mereka harus bekerja, buat ladang untuk nafkah, sumber pendapatan mereka. Yang berikut, mereka harus mencarikan pasangan buat anak-anak mereka, baik pria maupun wanita. Kata kerja, perintah, giat. Kamu harus pergi. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 berkata, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Hari-hari ini banyak pekerja-pekerja sebelum ditempatkan, dia tanya berapa jumlah penduduk di sana, berapa jumlah jemaat di sana. Ini di era sekarang. Kalau zaman tahun 80-an hamba Tuhan sebelum ditempatkan disuruh berdoa 3 hari 3 malam, Pak Pendeta. Minta petunjuk di mana dia akan ditempatkan. Kalau sekarang beda. Sudah ada gedung gereja, sudah ada jemaat, dia masih bertanya berapa jumlah jemaat di sana. Ini yang kita jumpai hari-hari. Tema yang diambil giat dan cerdas dalam pekerjaan Tuhan. Kata cerdas ini berarti seseorang telah belajar dan dibekali. Katakan amin. Amin. Menjadi pekerja Allah perlu yang namanya pembekalan, perlengkapan. Barangkali orang berkata, saya punya latar belakang pendidikan kurang baik. Sekarang nggak ada batasan, Bapak Ibu dengarkan saya katakan.
Orang mengikuti pendidikan formal itu belum menjamin. Sekarang ini ada pendidikan non formal, seminar, workshop, pelatihan dan lain-lain sebagainya. Tiga apa? Saya rangkaikan dengan subtema. Dikatakan subtema adalah dengan semangat. Semangat itu dalam bahasa yang lain dikatakan passion, gairah. Katakan amin. Ya. Pejabat gereja kita harus memiliki giat, cerdas, ditambah dengan yang namanya gairah, passion. Banyak orang cerdas, tetapi tidak memiliki semangat melayani. Barangkali dia mau melayani, dia pilih-pilih tempat dulu. Saudara, tema yang diambil sangat luar biasa. Saya percaya, karena kita memiliki firman Allah. Firman Allah ini yang akan menggerakkan kita. Katakan Roma 1 ayat 16-17, Paulus berkata kepada orang yang ada di rumah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yes. Jadi kalau kita memiliki Injil, kita akan memiliki passion, Yes. gairah. Karena saya katakan mobil tanpa bahan bakar dia bisa berjalan pada saat turun gunung. Pada saat mau tanjakan dia tidak bisa naik lagi karena tidak punya bahan bakar. Gairah ini ibarat saya katakan ibarat mobil adalah bahan bakar. Kalau kita memiliki bahan bakar, kita akan dibakar terus, kita akan digerakkan terus, bergerak dan bergerak sesuai dengan agenda Tuhan. Amin. Banyak orang berjalan sesuai dengan agendanya pribadi. Sementara kita memiliki panggilan Tuhan adalah pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Beritakan kabar baik buat semua orang. Yesus ketika bangkit dari kubur, kurang lebih 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid. Yang dia ceritakan adalah tentang Injil Kerajaan Allah. Amin. Amin. Bukan gosip, bukan hoax. Amin. Yesus dia bangkit, dia bawa kabar tentang Kerajaan Allah. Dia bikin kita pejabat-pejabat gereja. Kita hidup, kita bergerak, memiliki passion dan bergerak berdasarkan mengikuti agenda Tuhan. Amin. Karena dengan adanya hak asasi manusia, pengurus sinode, pengurus daerah, pengurus wilayah kadang-kadang Pak salah melangkah. Kalau dia sudah memperalat undang-undang hak asasi manusia, sulit kita untuk mengarahkan beliau. Tetapi kalau kita tahu firman Allah adalah landasan hidup kekristenan kita. Firman Allah adalah landasan hidup kekristenan kita. Dalam firman Allah diajarkan bagaimana seorang bawahan harus tunduk kepada atasannya. Amin. Yes. Harus tunduk dan taat. Banyak sekarang hamba Tuhan kurang taat, bukan tidak taat, kurang taat. Sebab itu mari agar supaya GPSD mengalami kemajuan seperti yang disampaikan tadi malam dalam pembahasan bahwa di kanan dan kiri kita masih perlu jangkauan, perlu mendirikan sidang-sidang lokal yang baru. Milikilah yang namanya giat itu. Kata kerja giat, satu reaksi, satu tindakan yang telah dipersiapkan, telah dibekali kepada orang ini. Maaf, saya tidak menggunakan kesaksian orang lain. Saya pakai diri saya. Saya waktu menuju sekolah Alkitab, apa yang dikatakan pimpinan sekolah? Siapa yang perintahkan kamu datang ke sekolah Alkitab? Apakah keinginanmu sendiri? Atau dorongan orang lain? Barangkali sudah tidak punya pekerjaan. Barangkali kau melamar pekerjaan tidak diterima, ditolak dalam pekerjaan. Di sini saya ditantang. Dan saya katakan keinginan saya untuk belajar. Waktu itu saya katakan untuk belajar firman Allah. Saya diterima di sekolah. Tapi maaf, waktu saya diterima Pak, saya kurang diajar. Saya nakal. Saya nakal di sekolah Alkitab. Ini kesaksian. Saya sampai diusir dari sekolah Alkitab, saya balik lagi. Karena saya ingin belajar. Karena pada waktu itu mau bentuk seorang hamba Tuhan gak mudah, saudara. Sikapnya, kebiasaannya, etikanya, biasanya orang bebas. Tetapi dengan kita dididik sekolah kita diajar. Bukan puasa paksa, dilatih. Kami belum mengerti. Kok kenapa harus disuruh puasa? Waduh, ketika kami ada di pelayanan, barulah kami mengerti Pak Pendeta. Rupanya kalau kami diajar di sekolah Alkitab ini akan terjadi di lapangan, di dunia nyata. Karena saya ditempatkan ya belum ada jemaat, akhirnya memenangkan 2 orang ibu janda. Saudara, waktu menangkan 2 orang ibu janda, luar biasa pergumulan saya. Saya datang ke rumah ibu itu, waktu cerita, mata saya nggak bisa melihat lagi. Saya pernah mengalami kebutaan. Saya pernah mengalami gagal melihat.
Dan saya katakan, tolong Pak, saya panggil salah satu anak daripada ibu ini, tuntun saya keluar dari rumah. Waktu saya dituntun keluar dari rumah, saya muter rumah itu 3 kali, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baru saya pulang, sampai di tempat di mana saya tinggal, saya lihat sendal saya kok warnanya, kanannya warnanya merah, satunya warnanya kuning. Berubah. Saya ditantang. Akhirnya besoknya saya balik lagi ke ibu itu. Saya kembali lagi ke ibu itu. Saya berdoa untuk ibu itu. Akhirnya dia menjadi warga anggota jemaat yang pertama. Dan kedua saya menangkan ibu janda. Awalnya saya menangkan ibu janda karena waktu itu saya masih muda. Bukan karena ibu janda tertarik kepada saya. Tuhan izinkan saya harus menangkan ibu janda duluan. Haleluya. Diujilah saya. Makanya saya katakan, mau ibadah. Begitu datang, saya mau ibadah, mereka kumpul, mereka tanya, Taman, Bapak kamu punya uang kah? Saya bilang ada, saya ambil recehan, karena waktu itu recehan tak kasih. Begitu ibadah, uang itu yang dimasukkan dalam kolektor. Saya bilang, puji Tuhan. Minggu depan lagi ibadah, mereka bawa, tanya lagi, Bapak punya uang? Saya kasih uang lagi. Uang itu lagi yang dimasukkan dalam kolektor. Sehingga saya tertantang, dia, saya pun bekerja, bukan hanya berkhotbah. Saya bekerja bercocok tanam. Kalau masalah ular, kalau orang Kalimantan katakan nyipo, itu makanan sehari-hari saya. Saya mengelitkan tangan yang luar biasa. Tetapi karena giat inilah, passion inilah, dan saya mengatakan, sekarang tidak ada batasan untuk kita belajar. Banyak orang memiliki semangat, tapi kurang cerdas. Tetapi sebenarnya kalau kita memiliki semangat, ada gairah kita untuk belajar. Iya. Barangkali engkau berkata, saya tidak punya SD, SMP. Sekarang saya katakan pendidikan non formal. Justru saya bukan hebatnya. Saya banyak mengalami kemajuan ketika saya mengikuti pendidikan non formal. Saya mengikuti pelatihan, seminar dan lain-lain sebagainya. Saya banyak dibekali. Karena Tuhan bergerak dengan orang-orang yang mengalir sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan hanya berprinsip begini. Petrus dan Yohanes saja kok bodoh, tapi Tuhan pakai. Ya Tuhan pakai. Saya kata orang bodoh Tuhan pakai, apalagi orang pintar. Amin. Pintar di sini dalam pengertian cerdas, bukan pintar yang lain. Orang bodoh pun Tuhan bisa pakai, apalagi orang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan. Semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Artinya dengan pengetahuan yang engkau miliki, engkau semakin rendah hati, dan saya percaya Tuhan akan bergerak dengan putra putri terbaik di negeri ini. Yes. Intinya adalah harus memiliki semangat, giat. Bapak Ibu barangkali melihat saya jalannya terpincang-pincang. Ini bukan asam urat, bukan kolesterol. Ini akibat ketidaktaatan saya masa lalu. Saya sudah hamba Tuhan, tapi masih saya terlibat dengan kegiatan sekuler. Ya, kegiatan-kegiatan olahragawan karena saya mantan atlet, mantan petinju, mantan taekwondo, mantan atletik pelari jarak jauh, sehingga saya pelatih di Provinsi Sulawesi Utara. Saya pelatih. Salah satu pendeta yang pelatih adalah saya, Pak Sonandela. Jadi Tuhan mau saya lepaskan itu, makanya Tuhan pakai Avanza untuk nabrak saya. Saya lepas kakiku, kaki bisa lepas, tapi passion semangat tetap bekerja. Saudara bisa lihat saya jalan seperti ini, Pak. Tetapi apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya pada waktu tahun 86 saya sekolah Alkitab. Kebetulan dosen saya Bapak Pendeta Almarhum Yukalo, yang telinganya kecil, Cina Surabaya kan. Itu dosen saya. Waktu itu Tuhan memperlihatkan saya dalam posisi berenang, tapi dari pulau ke pulau. Beberapa kali Tuhan memperlihatkan antara mimpi, ingatan. Saya bertanya kepada Pak Pendeta Yukalo, Pak, apa arti mimpi ini? Dia hanya menjawab, anak, Anda akan melihat nanti dalam dunia nyata Anda. Saya akan rasakan katanya dalam dunia nyata. Ini yang saya pegang. Waktu berjalan, puji Tuhan. Apa yang saya mimpikan itu, itu saya alami. Pulau besar, pulau kecil, apa yang Tuhan perlihatkan dalam mimpi itu saya alami. Sebab itu, saya berpesan dalam ibadah pembukaan sidang daerah ini, tetap berdiri teguh, ya, dan giat, serta memiliki kecerdasan, passion, gairah. Ini perlu. Banyak orang merasa diri hebat, fisiknya baik, bagus. Saya di pedalaman setiap minggu harus jalan kaki 9 kilo tambah 6 kilo 15 kilo, bolak balik 30 kilo.
Setiap minggu harus berjalan kaki. Itu proses orang hamba Tuhan dipersiapkan Tuhan untuk melayani pekerjaan Allah. Dan saya percaya pulau daerah ini sangat luas sekali, sampai ke Batam, sampai ke daerah-daerah. Saya belum tahu nama-namanya, tapi saya percaya melalui sidang daerah ini, esensi sidang daerah adalah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan katakan kepada Samuel, bukan Samuel sebuah. Amin. Jangan lihat paras dan eloknya, lihat hatinya. Apa yang dilihat manusia berbeda dengan kacamata Tuhan. Manusia suka memakai kacamata riben, tapi Tuhan tak punya kacamata transparan. Haleluya. Amin. Ketika kita melakukan sesuai dengan agenda Tuhan, sesuai dengan keinginan hati Tuhan, maka pemimpin ini betul-betul mampu memimpin dan mensejahterakan rakyat atau umat atau anggota yang dipimpinnya. Karena Alkitab mencatat pemimpin yang diangkat Tuhan adalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Manusia kadang-kadang mereka-reka, manusia kadang-kadang melihat berdasarkan keinginan penilaiannya, tapi berbeda dengan keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan, tidak ada pribadi kelompok manapun yang akan menghambat dia. Amin. Apalagi kalau dia sudah banyak menabur yang baik. Alkitab berkata, menabur kebaikan yang menuai kebaikan. Kesimpulan khotbah saya adalah hari ini saya katakan yang saya akhiri dengan dikisahkan dalam Matius 25 ayat 14 dan 30 tentang soal talenta. Seseorang akan berpergian, dia mempercayakan 3 orang pribadi, yang satu 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Dengan catatan pesan, ya, gandakan talenta ini. Yang 5 pergi bekerja menggandakan, hasilnya ada. Yang 2 pergi menggandakan, hasilnya ada. Yang 1 hanya simpan. Makanya ketika pribadi orang itu balik dan bertanya kepada mereka, mana talenta yang kupercayakan kepadamu? Yang 2 berkata, kami telah menggandakannya. Yang 1 katakan, karena saya hanya simpan. Artinya dia tidak melaksanakan kepercayaan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Sebab itu di dalam cerita ayat yang lain Alkitab berkata, engkau telah setia dari perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kepada perkara yang besar. Amin. Yang 1 hanya pergilah kau. Bapak Ibu, saya berharap ketika sesuatu yang Tuhan percayakan kepada Anda, sesuatu talenta, ibarat talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Amin. Jangan simpan, kerjakan. Itu giat kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Barangkali di sini Anda belum waktunya engkau jadi ketua, tapi engkau biro penginjilan, lakukanlah tugas biro penginjilan ini. Barangkali engkau berkata, saya punya talenta bukan sebagai seorang pemimpin, tapi saya ini hanya senang hobi nyapu gereja, bersihin gereja, ngepel gereja. Lakukanlah hal itu. Saya di sekolah kita para manusia paling senang nyapu gereja dan ngepel gereja. Saya paling senang dan saya merasakan ada sesuatu yang saya akan terima di kemudian hari, karena yang saya lakukan adalah firman Allah. Amin. Jadi maaf kalau Tuhan izinkan saya jadi ketua sinode, sekalipun saya tidak dipilih oleh pendeta-pendeta menjadi ketua. Saya dipilih hanya wakil, tapi kenapa Tuhan bisa bawa jadi ketua? Kuncinya saya katakan tadi, jangan pernah mencari jabatan. Kerjakan hal-hal yang terkecil, dan segala jeripah yang kita tidak sia-sia. Firman Allah ya dan amin. Tuhan adil. Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Tuhan akan berpihak kepada pribadi-pribadi yang betul-betul mempertanggungjawabkan talenta yang dipercayakan kepada kita. Terjemahkanlah itu. Giat, cerdas, passion, memiliki gairah. Ketika itu memiliki gairah, Tuhan akan mempercayakan engkau pada perkara-perkara yang besar. Amin. Sekali lagi, saya katakan Tuhan akan membawa engkau mengerjakan perkara-perkara yang besar. Secara fisik kondisi saya bisa seperti ini. Tetapi kalau saya mau bersaksi, barangkali sudah akan berkata, Pak Ketua sudah agak sombong. Saya bukan sombong. Saya orang karakternya suka kelaiman. Saya suka kelaiman, tapi dengan Roh Kudus menjamah hidup saya. Roh Kudus mengubah hidup saya. Sering saya katakan, jangan coba-coba menggeserkan posisi Allah. Jangan coba-coba menggeserkan posisi Roh Kudus dalam hidup ini. Jangan. Untuk itu harus menjaga kekudusan kita, supaya Roh Kudus
tinggal dalam hidup kita. Orang-orang lain bisa membencimu, orang-orang lain bisa mereka-reka untuk menggagalkanmu, tetapi kalau Allah ada dalam hidupmu, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Demikian firman Tuhan. Dan